Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, objektif dalam pandangan dan pemikiran, dan tentunya penuh inspirasi. Pada malam hari ini saya ingin bincang santai tentang apa yang terjadi pada diri saya akhir-akhir ini. Jadi beberapa saat ini, hampir 1 bulan ini, saya tidak ada membuat vlog apapun dikarenakan karena takdir Allah, saya baru saja kehilangan orang yang sangat saya cintai, yaitu bapak saya, babe saya, yang bernama Bapak Imam Iskandar, pada tanggal 8 Desember kemarin, hari Kamis jam 12 siang. Beliau meninggal dikarenakan ada gangguan fungsi jantung di usia yang 93 tahun. Mudah-mudahan beliau dan saya juga mohon doanya dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ayah saya, bapak saya, babe saya tercinta meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan tempat yang terbaik, yang terindah, penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada vlog kali ini saya ingin berbagi beberapa pengalaman yang saya dapatkan dari kejadian yang saya alami di 1 bulan ini. Satu, saya akan menyampaikan bahwa seperti lagu yang sudah ngetren itu ya, kalau sudah tiada baru terasa. Jadi walaupun di usia babe saya, bapak saya yang sudah 93 tahun itu, tapi bapak saya itu adalah orang yang masih sehat secara harfiah, secara fisik. Beliau masih jalan-jalan, beliau masih ke masjid, dan tak jarang bahkan seringkali beliau masih azan di masjid. Beliau juga tidak menunjukkan sesuatu yang dapat diidentifikasi sebagai penyakit yang serius. Walaupun saya tahu memang beliau itu ada gangguan di fungsi jantung, tapi karena saya berpikir itu cukup terkendali selama ini, maka saya tidak mengira bahwa itu terjadi sesuatu yang serius yang akhirnya fatal dan menjadi lantaran meninggalnya beliau kayak gitu. Jadi saya isi hari-hari saya di saat beliau masih ada itu dengan gampangnya itu memudahkan kayak gitu. Memudahkan itu dalam arti apa? Saya selalu membuat kepentingan itu kepentingan yang masih bisa saya nomorduakan dari kepentingan-kepentingan saya yang lain. Contoh misalnya karena saya ada profesionalisme di pekerjaan saya, maka sakitnya ayah saya pun kemarin saya jadikan nomor 2 setelah pekerjaan saya kayak gitu. Jadi sampai dengan akhir bapak saya juga menutup mata, saya juga masih mendahulukan pekerjaan saya kayak gitu. Karena kita semua memang punya tanggung jawab ya di pekerjaan kita masing-masing. Jadi bukan salah pekerjaannya, tetapi salahnya saya menentukan prioritas mana yang seharusnya di saat itu saya dahulukan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengikuti vlog saya ini, bila Anda itu mempunyai orang-orang yang Anda sayangi, apakah itu orang tua, apakah itu pasangan, atau mungkin anak-anak Anda kayak gitu, lihatlah keadaan yang harus Anda ambil untuk menentukan faktor prioritas. Jangan selalu idealis dengan harus seperti ini atau harus seperti itu, karena di masing-masing keadaan itu boleh tentunya kita untuk berbeda dalam
pengambilan keputusan kayak gitu. Mana di saat ini yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai menyesal seperti saya. Karena ternyata tidak ada penderitaan yang lebih berat daripada sebuah penyesalan. Jadi makna kehilangan itu mungkin ada dari teman-teman yang menyaksikan vlog saya ini. Saya juga kehilangan orang tua tapi tidak sedemikian rupa. Atau saya juga kehilangan ini dan itu tetapi saya juga tidak sampai seperti itu. Maaf, saya ingin menyampaikan bahwa makna kehilangan itu tergantung dari seberapa besar, seberapa kuat ikatan yang Anda jalin dengan sesuatu yang hilang itu dari kehidupan Anda. Jadi tidak bisa disamakan. Mungkin ada yang kehilangan ayahnya, sedihnya cukup sehari 2 hari kayak gitu. Karena memang tidak terlalu dekat dengan ayahnya. Tapi ada juga yang mungkin sampai seumur hidupnya. Rasa kehilangan itu, tangis itu akan selalu keluar dari matanya dan dari hatinya kayak gitu. Tetapi lebih pentingnya lagi akhirnya, walaupun dengan penyesalan yang seperti itu, sebagai manusia yang mempunyai agama tentunya dan meyakini adanya kuasa dari yang tidak mempunyai batasan, yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu ikhlas menerima ketentuan Allah. Apalagi sudah disampaikan bahwa jodoh, rezeki dan umur itu adalah hak prerogatif Allah. Maka yang dapat saya lakukan untuk saat ini adalah setiap kali saya menangis, setiap kali ada penyesalan itu datang kayak gitu, saya akan mengirimkan doa terbaik saya kepada Allah agar sampai kepada Bapak saya. Karena sebagai mukmin kita meyakini bahwa akan terputus semua amal dari seseorang yang sudah meninggal dunia, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah atau amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan 3 doa anak yang solih atau solihah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, poin kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di saat kita itu bersedih, maka akan ada 2 golongan tipe manusia yang akan mendekati diri kita. Pertama adalah orang-orang yang memang aware terhadap keadaan kita, prihatin yang sampai ke hati, yang ingin memastikan bahwa keadaan kita tetap baik-baik saja. Dia akan datang mendekati kita. Tetapi juga Anda harus cermati bahwa tipe yang kedua juga akan mendekati kita, yaitu tipe orang yang tidak terlalu suka kepada kita. Dan dia ingin memastikan diri kita levelnya sampai seterpuruk apa. Lagi-lagi saya menyampaikan di sini bahwa apa yang saya sampaikan di sini bukan berdasarkan sesuatu yang dari profesionalnya atau ahli di bidangnya, tidak. Tetapi saya sampaikan ini berdasarkan kenyataan yang dialami oleh beberapa orang yang bisa dipercaya sumbernya, dan kebetulan saya juga merasakan kayak gitu. Jadi hati-hatilah di saat Anda itu misalnya sedang kecewa, sedang sedih, atau mungkin bahkan sedang marah. Jangan asal menyampaikan sesuatu terhadap seseorang sebelum memang Anda itu benar-benar menguji tentang orang yang datang ini, orang yang mendekati ini. Karena tidak semua orang itu dapat menangis di saat kita menangis, bahkan mungkin dia akan tertawa di saat kita menangis kayak gitu. Dan bahkan mungkin dia akan menangis
di saat melihat ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Karena hal-hal yang seperti ini itu sungguh hanya hati kita sendiri atau hati orang tersebut dan Allah lah yang tahu. Zaman saat ini itu sangat sulit mencari orang yang apa adanya. Orang yang jujur itu sangat sulit sekali. Banyak sekali orang yang berkamuflase. Dia bisa menutupi sifat aslinya dengan kata-katanya yang manis, tatapannya yang lembut, ya. Padahal semua itu hanya bohong belaka. Itu hanya sebagai cara dia untuk mengetahui tentang diri kita saja. Dan untuk mengumpulkan kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Atau bahkan lebih kejamnya lagi, mengkonsumsikan semua kekurangan kita itu untuk sesuatu yang sangat berefek ke kehidupan kita. Jadi untuk teman-teman yang mengikuti vlog saya ini, saya sampaikan kepada Anda semua. Kalau Anda datang ke vlog saya ini, ya, untuk mencari kesempurnaan, Anda salah tempat. Kalau Anda ingin mencari orang yang keren dan sudah sukses dalam kehidupan, Anda juga salah tempat. Kalau Anda ingin orang yang vibes-nya selalu positif juga, mungkin Anda salah tempat. Karena vlog Jalan Kopi kita ini adalah vlognya orang yang sedang belajar. Memaknai sebuah kehidupan. Dengan semua pengalaman yang dirasakan. Tanpa ada kata dibuat-buat. Tanpa ada kata munafik, ya. Dan tidak ada intuisi apapun untuk menjelekkan atau mengambil keuntungan dari kerugian seseorang yang lain, tidak ada di situ. Jadi kalau untuk teman-teman yang kira-kira satu tujuan dengan saya, kita mau mendewasa bersama tanpa melihat basic atau backgroundnya atau apapun, ya. Dan kita percaya adanya Allah, sehingga kita juga menjadikan vlog ini bukan hanya untuk sekedar kepentingan dunia saja. Dalam artian vlog kita ini juga kita benar-benar tujukan untuk kebaikan dunia yang nantinya juga akan berefek ke akhirat kita. Berkumpullah di sini. Kita akan menjelajahi dunia ini dengan media sosial ini, dalam arti kata YouTube ini, untuk kepentingan-kepentingan yang excellent kayak gitu. Sehingga nanti pengalaman saya misalnya ini kan Anda cermati, dan Anda mungkin tidak akan terperosok di bagian ini. Itu harapan saya kayak gitu. Jadi itu pengalaman saya yang kedua, bahwa pahami siapa yang akan datang. Tidak hanya satu golongan orang. Jangan tertipu mulut manis. Jangan tertipu kata-kata yang halus. Ya, sebelum Anda betul-betul membuktikan siapa dan apa sebenarnya menjadi tujuan orang tersebut mendekati kita. Karena ini zaman sekarang, bukan zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu itu sekeji-kejinya orang itu paling cuma begitu kayak gitu. Kalau nggak suka itu langsung diutarakan di depan. Sehingga kalau dulu itu misalnya sesuatu itu tidak selaras itu gentle, tidak lewat jalur-jalur yang tersembunyi kayak gitu, ya. Terus yang ketiga, jangan pernah fokus pada sesuatu yang menjatuhkan kita. Kita cukup mengenali saja sesuatu itu yang mungkin tidak mendukung kita, menjadikan kita di kondisi yang kurang baik kayak gitu, ya. Tetapi hubungan dengan Allah itu kan tergantung niatan kita.
Dalam arti begini, kalau memang kita itu merasanya kita itu mungkin dirugikan dalam bentuk apa oleh seseorang, kita itu harus benar-benar mengartikan, diresapi betul-betul, sehingga hal itu nanti tidak akan terjadi ke kedua kalinya kayak gitu. Dan sudah, jangan pernah dikonfirmasi lagi. Karena konfirmasi, ingat ya, di poin ini, konfirmasi atau perkataan atau suatu yang kita harus menyampaikan baik secara lisan maupun perbuatan, itu hanya boleh kita lakukan untuk orang yang mau menerima, mau berubah bersama untuk satu hal yang positif. Tetapi kalau misalnya Anda sudah tahu sesuatu itu satu arah ya, Anda sudah tidak bisa menyampaikan aspirasi Anda ke orang tersebut, atau memang Anda sudah banyak dibatasi ya oleh zat-zat yang sedemikian rupa. Yang Anda harus lakukan hanya cukup diam saja. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang mukmin ini saya mau menyampaikan bahwa yakinlah di sebelah kanan dan kiri kita itu ada malaikat raqib dan atid yang tidak akan pernah salah dalam mencatat semua amal baik atau amal buruk kita. Jadi tidak usah terpaku oleh penilaian manusia saja, tidak perlu. Karena seseorang yang betul-betul menyukai Anda itu tidak akan perlu dapat penjelasan apapun dari Anda. Dia akan tetap mensupport Anda. Dia akan mencari kemungkinan-kemungkinan positif dari diri Anda. Tapi kalau orang itu sudah memang tidak menyukai Anda, walaupun Anda itu akan menjelaskan sesuatu itu beserta bukti-buktinya, beserta apapun, itu juga tidak akan ada gunanya. Anda hanya akan lelah ya. Jadi 3 poin itu mungkin sementara ini yang bisa saya share dari pengalaman saya di akhir-akhir ini kayak gitu. Kembalinya saya ingin menyampaikan pesan malaikat Jibril secara singkat bahwa silahkan kalian manusia berbuat sesuka kalian. Tetapi ingat, semua itu pasti ada pembalasannya. Tidak sekarang ataupun nanti, semua pasti ada. Jadi untuk Anda-Anda yang mungkin malam ini sedang ada suatu pemikiran ya yang tidak nyaman, sedang terganggu oleh lingkungan Anda yang mungkin tidak menyenangkan, atau bahkan mungkin sedang terzolimi oleh suatu masalah atau persoalan kayak gitu, stop, sudahi sedih Anda. Berwudulah, sholatlah, memintalah kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar ya. Biarkanlah semua Allah yang mengambil alih. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena Allah itu tidak ada yang mencegah jika Allah memberi, dan tidak ada yang memberi jika Allah mencegah. Tidak ada kemuliaan atau kehinaan kecuali Allah yang memuliakan atau menghinakannya. Kalau sesuatu itu sudah kita memang pegang dari hati yang seperti itu, maka insya Allah tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Dan ingat, kita sekarang itu di zaman yang sudah tua, yang sudah menunjukkan banyak tanda-tanda kiamat di sekitar kita. Kalau ini yang mukmin pastinya sangat mengerti, lebih mengerti mungkin keilmuannya daripada saya. Di zaman ini orang-orang yang amanah itu tidak akan pernah dipercaya. Dan mungkin orang-orang yang tidak amanah malah akan mendapatkan kepercayaan. Jadi jadikanlah Tuhanmu, Allah ya, menjadi satu-satunya tempat bersandar. Jangan pernah bersandar kepada makhluk kalau tidak ingin kecewa.
seberapa lama hidup di dunia. Ya, kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Kita harus jadikan setiap hari kita itu adalah hari-hari yang insya Allah kita siap apabila dipanggil sewaktu-waktu. Sehingga kita akan mempunyai motivasi untuk memperbaiki amalan kita. Bukan untuk manusia, tetapi untuk persiapan kubur kita, persiapan hisab kita, persiapan kiamat yang pastinya kita akan jalani. Jadi mungkin sekian dari saya. Saya bukan ustazah, saya juga bukan orang yang sudah alim, bukan. Lagi-lagi yang berbicara jauh lebih mungkin kurang atau lebih buruk daripada yang mendengarkan. Di sini saya cuma ingin kita bersama-sama belajar, memperbaiki diri secara sungguh-sungguh dari hati nurani kita yang terdalam. Bukan untuk sebuah pencitraan atau diberikan label alim oleh orang lain. Tetapi mari kita kembali kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak bisa ditipu. Karena Allah mengetahui dasar hati kita yang terdalam. Karena Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang mengambil keuntungan dari penyebutan namanya dan pemakaian agamanya. Oke? Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Banyak maaf dari saya apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang dirasa kurang berkenan. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat beserta orang-orang yang Anda sayangi. Cermati hidup sedemikian rupa, karena hidup hanya sesaat di dunia untuk selama-lamanya di akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.